Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Ferrari Roma. Entry level Ferrari terbaru yang memukau bukan hanya di luar tapi juga teknologi di dalamnya. Dan di video kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk test drive langsung dan mencoba langsung bagaimana impresinya, bagaimana rasanya, bagaimana performanya. Dan di video kali ini kita akan membawa jalan Ferrari Roma. Oke, sebelum kita mulai berjalan dan mencoba performanya, saya akan sampaikan beberapa highlight tentang mobil ini. Sebenarnya kami itu sudah melakukan first impression review yang detail, baik dari luarnya, kemudian teknologi mesinnya, teknologi interiornya yang merupakan ini teknologi interior dan fitur-fitur terbaru dari Ferrari itu sudah kami buat dalam video first impression yang linknya bisa Anda lihat di sini. Tapi di video kali ini kita akan lebih fokus pada rasa berkendaranya, walaupun sekarang saya akan sampaikan sedikit highlight mengenai mobil ini. Ferrari Roma adalah entry level dari Ferrari yang dia sebenarnya versi coupe dari Portofino. Kalau Portofino itu kan dia atapnya terbuka, tapi mobil ini coupe dengan atap fix, atap keras. Walaupun secara penggerak itu sama dengan Ferrari Portofino dan secara basis sama, tapi bentuk luarnya berbeda, apalagi interiornya juga berbeda. Tapi ini adalah entry level yang sangat menarik karena bentuknya keren sekali dan mobil ini juga bahkan mengusung teknologi serta fitur yang terbaru di Ferrari yang kemudian diikuti oleh SF90 Stradale. Jadi walaupun ini adalah sebuah entry level, tapi Anda akan tetap merasa berada di sebuah Ferrari yang paling modern. Karena ya memang dia adalah salah satu yang paling modern, dan walaupun ini entry level, harganya ya ini sebuah Ferrari. Jadi nggak mungkin harganya murah. Jadi sebenarnya harga Ferrari itu tergantung dari option yang Anda pilih. Jadi harganya itu variatif, tapi sebagai gambaran berdasarkan penelusuran kami, kira-kira harga beli Ferrari Roma seperti ini berkisar di angka 9 miliaran rupiah. Tapi kalau misalnya Anda seorang yang tidak puas dengan spek standar, Anda selalu bisa spek up mobil ini sesuai dengan keinginan, dan di Ferrari itu akan tercatat. Nah, di bagasi inilah akan tercatat seroyal apa Anda untuk spek mobil ini, karena semuanya akan dicatat di sini. Jadi selain yang spek standar, Anda memilih option apa saja di sini. Kalau misalnya Anda merasa uang Anda di tabungan terlalu banyak dan ingin spek up mobil ini, bahkan Anda bisa memenuhi semua list ini sampai semuanya penuh, karena memang semuanya akan benar-benar tercatat dan option di Ferrari itu ya tidak murah. Memang ada cara untuk lebih murah men-spek up Ferrari Anda, adalah dengan Anda memesan yang standarnya, kemudian Anda memesan option ini terpisah, karena dia akan dikirim terpisah dan dipasang ke mobil Anda. Dan walaupun tetap kena pajak, tapi pajaknya tidak akan sebesar kalau misalnya terpasang langsung dari Italia dan kemudian dibawa ke sini. Tapi kalau Anda melakukan hal itu, Anda tidak akan tercatat di sini, dan ini adalah seperti tanda seberapa kaya dan seberapa royal Anda untuk men-spek up mobil ini. Berhubung kita udah buka bagasinya, ini bagasinya nggak terlalu gede, tapi lumayan. Ini 270-an liter. Jadi Anda masih bisa meletakkan travel bag di sini. Bahkan kursi belakang itu bisa dilipat dan ada tombol pelepas kuncinya di sini. Jadi Anda bisa membawa barang yang agak panjang. Mungkin kalau misalnya Anda mau main golf bag juga bisa dimasukkan ke sini kalau misalnya bangku belakangnya dilipat. Di bawah bagasi ini ada tools, ada obeng, ada tire repair kit, bahkan
ini ada corong. Kalau misalnya Anda kehabisan bensin dan harus ngisi dari jerigen, ini adalah corong adapternya supaya bisa masuk ke tangki bensinnya. Dan ini semua adalah alat-alat yang tidak berguna bagi pemilik Ferrari, karena pemilik Ferrari begitu ada masalah dengan mobilnya, dia tinggal telepon aja asistennya yang nyelesain semua. Tapi ya nice, kita punya alat seperti itu di bawah. Oke, sekarang kita lihat yang paling penting dari sebuah Ferrari adalah mesinnya. Ferrari itu nggak pernah fail ya, bikin mesinnya itu terlihat menggugah gitu ya. Bahkan sebelum kita nyalakan saja kita langsung udah tahu bahwa ini adalah mesin yang performanya tinggi. Sebenarnya mesin kalau hanya memikirkan performa bisa aja bentuknya berantakan, bisa aja bentuknya tidak indah, tapi Ferrari memilih untuk membuat mesinnya indah ini dengan aksen warna merah yang khas Ferrari, dengan logo Ferrari yang tegas, dengan bentuk yang simetris dan berseni ini. Dan bukan sekedar indah, mesin ini juga sangat bertenaga. Ini adalah unit V8 3900 cc twin turbo yang bisa menghasilkan tenaga 620 HP dan torsi 760 Nm. Sebenarnya ini mesin sama dengan yang dipakai oleh F8 Tributo, tapi F8 punya tenaga 710 HP karena mappingnya berbeda. Sedangkan di sini 620 HP, tapi 620 adalah tenaga yang cukup besar. Itu mirip dengan yang dimiliki oleh Lamborghini Huracan. Huracan itu 610 HP, jadi memang persaingannya di kelas itu. Dan tenaga 620 HP itu bukan tenaga yang kecil. Walaupun hanya menggerakkan dua roda belakang dengan transmisi baru 8 speed dual clutch, tapi mobil ini diklaim bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 3,4 detik dan top speed. Ingat ya, ini entry level Ferrari. Jadi sebenarnya ini Ferrari yang paling tidak bertenaga, tapi yang paling tidak bertenaga pun top speednya 320 km per jam lebih. Jadi Ferrari yang paling terjangkau adalah mobil yang masih benar-benar proper, sangat kencang. Dan apalah arti sebuah mesin Ferrari kalau suaranya tidak indah? Sekarang kita sound check dulu. Ya, walaupun ini mesinnya turbo, tapi tetap suaranya merdu dan indah gitu. Masih ada lengkingan Ferrari-nya. Memang tidak sebuas Ferrari yang masih normally aspirated engine gitu ya, seperti 458, tapi ini masih suaranya sangat bagus. Dan ini knalpotnya, ini juga option nih, yang ujungnya hitam seperti ini. Ini knalpot asli semua. Dan rasanya kalau udah dengar suaranya seperti itu, nggak sabar buat melajukan mobil ini dan langsung mencoba performanya, menggebernya. Dan ketika kita berjalan, ada satu parts di mobil ini yang akan membantu Anda untuk lebih selamat di jalan. Karena ini adalah panel yang dia bisa membuka sendiri secara otomatis. Ada 3 settingan, ada low drag, ada medium downforce, dan ada high downforce. Dan itu tergantung dari satu, kecepatan Anda, kemudian cara berkendara Anda. Kalau misalnya normal-normal saja dia akan di settingan low drag. Tapi begitu Anda di atas 100 km per jam, itu dia akan masuk ke medium downforce. Dan kalau Anda menyetir dengan agresif, mengerem mendadak, belok mendadak, dia secara otomatis bisa mendeteksi dan akan masuk ke settingan high downforce untuk menjaga mobil Anda tetap menempel ke aspal. Tapi di atas 300 km per jam, dia akan kembali ke medium downforce untuk menghasilkan profil aerodinamika dan profil downforce yang balance sekaligus tidak begitu menghambat kecepatan mobil. Dan luar biasa, ini mobil diklaim oleh Ferrari dalam kecepatan 250 km per jam. Sistem aerodinamika di mobil ini bisa membuat downforce sebesar 95 kg. Itu bagaikan taruh satu omobil di belakang, tapi dengan menambah hambatan hanya 4%. Jadi
Ferrari selalu membuat mobil bukan hanya indah, tapi memang semuanya sudah dihitung secara aerodinamika. Oke, rasanya sudah tidak sabar lagi. Dan langsung aja kita bawa mobil ini ke tempat tesnya di bekas sirkuit BSD yang kosong. Sayang sekali belum berapa lama keluar dari tempat syuting awal, tiba-tiba hujan jadi basah treknya. Tapi it's okay, karena memang Ferrari Roma ini diciptakan bukan sebagai pure supercar, tapi lebih kepada GT car, Grand Touring Car. Mobil yang bisa juga dipakai di segala kondisi, bisa ke mall, bisa ke sirkuit juga, tapi juga bisa buat ke luar kota, bisa menempuh perjalanan yang jauh gitu. Dan mobil ini ketika di mode otonya itu benar-benar kalem mobilnya, sangat-sangat easy to handle. Itu bahkan kalau kita ngegasnya itu sedikit, RPM itu dijaga di bawah 2000 terus. Jadi relax nyetirnya pada saat kita masukkan ke mode auto dan di mode comfort, mode berkendaranya. Karena mobil ini sejatinya adalah sebuah mobil Grand Touring, artinya suspensinya juga masuk kategori cukup nyaman ini. Jadi ini suspensinya bisa di setel keras atau lunak. Di posisi paling kerasnya aja tuh nggak keras-keras amat, dan di posisi lunaknya juga enak. Ya memang nggak bisa dibilang empuk lah, tetap dia agak kaku gitu ya. Tapi menghadapi jalan yang bergelombang seperti di sini nih, sirkuit BSD ini jalannya nggak rata-rata amat, masih cukup nyaman. Dan Anda baru sadar bahwa ini adalah mobil yang ganas begitu Anda injak gasnya. Dan dia seakan membaca gitu ya, oh ini tuan saya lagi pengen ngebut nih, jadi dia pindah gigi itu di putaran tinggi, dan begitu saya lepas gas masih putaran tinggi dia sudah downshift. Tapi begitu saya nyetir santai lagi, dia langsung pindah giginya normal lagi. Ini pintar sekali ini mobil, dan bener-bener all rounder. Artinya Anda bisa berkendara santai, dan ketika Anda mau kencang Anda tinggal injek gas agak agresif, dan mobilnya akan membaca bahwa Anda memang sedang ingin menyetir yang lumayan agresif dan menyesuaikan karakter mesin dan transmisinya. Untuk pengendaliannya sendiri, wah, ini nggak nyangka mobil yang seempuk ini bisa seperti go-kart. Ini lebih go-kart feel dibandingkan Mini. Daya cengkram bannya luar biasa. Suara mesinnya tuh tidak sekeras supercar Ferrari ya, seperti 488 apalagi 458, tapi cukup merdu untuk sampai ke kalbu gitu. Tapi emang untuk pengendaraan yang lebih menggugah ya, itu bagusnya kita masukin ke manual dan kita bisa atur perpindahan transmisi dual clutch-nya dengan pedal shift. Halus banget pindahnya, downshift-nya. Luar biasa. Tarik
tarikannya tuh sangat kuat, tapi perpindahan giginya sangat halus. Jadi terasa effortless sekali ini mobil. Nggak sadar tiba-tiba udah 160 tanpa ada rasa ngeri. Ini trek basah loh, ini bukan trek kering, dan itu tenaganya 620 HP hanya di roda belakang, tapi daya cengkramnya juga luar biasa, bikin percaya diri gitu. Nggak kayak supercar yang kayaknya supercarnya tuh siap untuk membunuh Anda gitu ya kalau Anda lengah. Ini sangat balance. Bukan Ferrari yang paling kenceng, tapi ini salah satu Ferrari yang paling enak digunakan di berbagai kondisi. Sayang sekali dengan kondisi basah seperti ini, artinya saya tidak bisa mengukur 0 sampai 100 km per jam sendiri karena pasti hasilnya akan tidak valid. Tapi rasanya klaim 3,4 detik itu bisa tercapai karena mobil ini benar-benar responsif. Di berapapun tingkat kecepatan itu tidak pernah ada tidak pernah ada rasa khawatir. Walaupun tetap Anda harus hati-hati karena di kondisi ekstrim, ya mobil ini tetap aja tenaganya 620 HP dan bisa. Ini kenapa nyala sendiri? Oke, tiba-tiba audionya nyala sendiri dan sekarang saya lagi mencari tombol untuk memelankannya. Nah, ternyata tidak ada tombol, adanya tuas sentuh. Nah, ini dia nih. Nah, berbicara tentang tuas-tuas sentuh, memang di setir ini dan di center console ini memang tuas sentuh semua. Ini keren untuk dilihat, tapi harus diakui memang kita harus memakai mata kita untuk melihat ini, untuk melihat kemana kita akan memencet. Untungnya di setir banyak tuas-tuas sentuh ini dinonaktifkan ketika kita berkendara dan kita harus mengetuk 2 kali baru dia keluar lagi supaya tidak sengaja terpencet. Sekarang saya akan jalan santai lagi dan akan masuk ke mode auto. Ini ketika Anda berjalan santai seperti ini, bukan hanya kenyamanannya yang bisa Anda apresiasi, tapi juga bentuk dari interiornya yang sangat indah dan sangat modern. Ini benar-benar Ferrari yang diciptakan untuk membuat Anda itu betah berada di dalam kabinnya. Instrumennya full digital dengan banyak sekali informasi yang bisa ditampilkan. Kemudian setirnya itu flat bottom nih di mobil tes kami ini yang sudah serat karbon, dan bisa ada rev lightnya juga di sini, jadi untuk memberitahukan RPM Anda di setirnya. Kemudian material luar biasa berkualitas, layaklah untuk ada di mobil yang harganya hampir 10 miliar rupiah. Kemudian di penumpang itu ada display, passenger display, itu juga option, tapi ini membuat penumpang Anda bisa merasakan ketegangannya lah. Ada RPM-nya, kemudian ada speed-nya, ada gear position-nya di situ. Jadi membuat penumpang itu lebih terlibat di pengendaraan mobil ini. Serta satu yang sangat keren itu adalah transmisinya yang dibuat menyerupai manual Ferrari zaman dulu, terakhir itu di 430. Jadi kayak gated shift seperti ini. Ini desain yang original dan desain yang keren dan sangat mudah untuk digunakan. Ini cantik sekali dalam interior dari Ferrari Roma ini. Akan tetapi memang ada satu hal yang agak mengganggu di Ferrari Roma. Itu adalah layar instrumennya yang agak lambat saat dioperasikan, dan itu ironis mengingat mobil ini sangat kencang. Itu
pindah gigi itu saking cepetnya gitu ya, seperti ada letupan-letupan kecil gitu. Cepet banget pindah giginya. Luar biasa. Dan ini saya bisa lihat di kaca belakang itu spoiler dari kacanya itu naik untuk menambah daya cengkram, sehingga walaupun hujan seperti ini tetap menikung itu. Wah, ini kencang sekali menikungnya. Remnya juga luar biasa kuatnya, ceramic brake memang memberikan performa yang maksimal. Dan pada saat saya mengerem, itu spoiler belakang dari kaca itu dia naik secara otomatis untuk menambah efek perlambatan dari mobil. Mungkin ada bagusnya juga ketika naik Ferrari Roma itu Anda buka jendela karena lebih kedengeran suaranya. Suaranya merdu sekali, tapi memang karena ini dibuat untuk memenuhi regulasi di Eropa ya, di negara maju, jadi tidak bising-bising amat. Tapi kalau Anda buka, sebagai kesimpulannya, Ferrari Roma ini adalah salah satu Ferrari yang paling bersahabat untuk dikendarai. Walaupun memang panel-panel sentuh ini bisa mengintimidasi di awal gitu, tapi sekali sudah terbiasa atau Anda sudah menyetir dan tidak mengoperasikan panel-panel sentuh tersebut, mobil ini simpel dikendarai dan mobil ini cukup pintar dan dia bisa membaca perilaku berkendara Anda. Dia bisa dibawa sangat santai, sangat relax gitu ya, bahkan dijaga RPM itu di bawah 2000 terus kalau misalnya dalam mode otomatis. Tapi begitu Anda injak gas, dia bisa berubah seketika menjadi buas. Dan level of gripnya, level dari kestabilannya dan balance-nya itu mengagumkan. Bahkan di jalan licin sekalipun seperti ini, tidak sekalipun tadi ada spin atau hal-hal yang mengkhawatirkan. Ini adalah entry level Ferrari yang menyenangkan untuk dipakai di segala kondisi, tapi dengan bentuk interior seperti ini, Anda juga akan merasa sangat spesial. Gak heran kalau daftar tunggu mobil ini sangat panjang di Indonesia. Paling cepat 6 bulan baru bisa mendapatkan mobil ini setelah dipesan. Itu pun paling cepat. Wah, luar biasa mobil ini. Mengendarai Ferrari itu selalu terasa merasuk ke jiwa, bahkan di entry level sekalipun. Ini adalah entry level yang istimewa dan benar-benar menunjukkan teknologi yang dimiliki Ferrari sekarang. Dan sekian dulu video test drive atau first drive dari Ferrari Roma ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan rasanya waktunya masih ada. Kita bawa lagi aja.